Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 3? Semoga Ananda tetap sehat dan semangat belajar ya. Kali ini kita akan belajar tema 3 tentang perubahan wujud benda. Tujuan pembelajaran melalui aktivitas percobaan diharapkan Ananda akan mampu yang pertama, menyusun informasi terkait dengan perubahan wujud benda. Yang kedua, membuat laporan hasil percobaan. Kemudian, aktivitas pembelajaran. Sebelum kita mulai aktivitas pembelajaran, yuk kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, semoga setelah berdoa, kegiatan kita penuh dengan manfaat dan barokah. Jangan lupa, mohonlah bantuan orang tua atau anggota keluarga yang mampu apabila Ananda mengalami kesulitan. Nah, sekarang kita akan masuk ke aktivitas pembelajaran yang pertama, yaitu pengamatan terhadap benda-benda di sekitar. Yuk kita amati benda-benda yang ada di rumah. Pernahkah Ananda mengamati es krim yang diletakkan di tempat terbuka? Apa yang terjadi pada es krim tersebut? Apakah es krim tersebut mengalami perubahan wujud? Iya, es krim mengalami perubahan wujud dari padat menjadi cair yang dikenal dengan istilah mencair. Betul sekali, Ananda hebat. Nah, kita masuk ke aktivitas yang kedua, yaitu mencari informasi tentang perubahan wujud benda. Yuk, sekarang simak ya cerita tentang air berikut ini. Perkenalkan, namaku Air. Dalam suhu normal, aku berwujud cair. Suatu ketika, orang memasukkan aku ke dalam freezer. Aku sangat kedinginan sehingga tubuhku membeku dan berubah menjadi es batu. Wujudku sekarang berubah menjadi padat. Aku kemudian dikeluarkan dari dalam freezer untuk dikonsumsi manusia. Aku diletakkan di gelas-gelas yang dicampur dengan buah, gula, dan lain-lain. Ketika berada di tempat terbuka yang lebih hangat, tubuhku mencair, di mana yang semula berwujud padat berubah menjadi cair. Aku kembali ke wujud asliku, yaitu berbentuk cair. Suatu saat, orang memanaskan aku menggunakan panci hingga aku menguap dan berubah menjadi gas atau uap. Uap kemudian menempel pada tutup panci dan mengembun menjadi titik-titik air. Kini aku berubah kembali menjadi cair. Nah, itu tadi cerita tentang air. Ternyata air mengalami perubahan wujud. Kadang berbentuk cair, kadang berbentuk padat, dan kadang berbentuk gas. Nah, kita masuk ke aktivitas pembelajaran yang ketiga, yaitu menyusun informasi dengan menggunakan bagan. Tadi, Ananda sudah menyimak cerita tentang air. Sekarang, coba lengkapi bagan berikut ini ya.
Nah, setelah Ananda melengkapi bagan, yuk coba kita cek bersama-sama. Perubahan benda cair menjadi benda padat disebut membeku. Sebaliknya, perubahan benda padat menjadi cair dinamakan mencair atau meleleh. Betul sekali. Selanjutnya, perubahan benda cair menjadi benda gas dinamakan menguap. Betul sekali. Selanjutnya, perubahan benda gas menjadi benda cair disebut mengembun. betul sekali. Ternyata Ananda hebat. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke aktivitas yang keempat, yaitu percobaan perubahan wujud benda. Sebelum melakukan percobaan perubahan wujud benda, silahkan Ananda siapkan alat dan bahan. Di antaranya lilin, korek api, cawan, es batu, air, kompor, cangkir, tutup cangkir, kapur barus. Tetapi bisa disesuaikan dengan yang Ananda miliki di rumah. Dan jangan lupa siapkan pula alat tulis untuk menuliskan hasil percobaan dalam bentuk tabel. Baik, sekarang kita akan mulai ke percobaan yang pertama. Silakan Ananda menyalakan lilin dengan menggunakan korek api. Hati-hati ya. Nah, lilin yang berwujud padat berubah menjadi Cair. perubahan ini disebut Mencair atau meleleh. penyebab perubahan ini adalah Dibakar atau dipanaskan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke percobaan yang kedua. Tetesan lilin dibiarkan di tempat terbuka. Tetesan lilin yang berwujud cair berubah menjadi Padat. perubahan ini disebut Membeku. penyebab perubahan ini adalah Dibiarkan di tempat terbuka atau didinginkan. percobaan yang ketiga, yaitu letakkan air ke dalam freezer. Tunggu beberapa saat ya. Air yang semula berwujud cair berubah menjadi Padat. perubahan ini disebut Membeku. penyebab perubahan ini adalah Didinginkan. Selanjutnya, kita masuk ke percobaan yang keempat. Es batu dibiarkan di tempat terbuka atau diletakkan di bawah terik matahari. Es batu yang semula berwujud padat berubah menjadi Cair. perubahan ini disebut Mencair atau meleleh.
Penyebab perubahan ini adalah dipanaskan atau dibiarkan di tempat terbuka. Percobaan kelima. Memanaskan air. Hati-hati ya, dan tunggu beberapa saat hingga mendidih. Air yang semula berwujud cair berubah menjadi gas atau uap. Perubahan ini disebut menguap. Penyebab perubahan ini adalah dipanaskan. Percobaan ke-6. Coba tuangkan air panas ke dalam cangkir. Lalu letakkan tutup cangkir di atas uap, biarkan beberapa saat. Amati apa yang terjadi pada uap yang menempel pada tutup cangkir. Uap yang semula berwujud gas berubah menjadi cair. Perubahan ini disebut mengembun. Penyebab perubahan ini adalah didinginkan atau pendinginan. percobaan yang ke-7. Coba letakkan kapur barus di tempat terbuka atau di dalam lemari dalam beberapa hari. Apakah kapur barus semakin mengecil? Iya, betul. Kapur barus yang semula berwujud padat berubah menjadi gas. Perubahan ini disebut menyublim. Penyebab perubahan ini adalah dibiarkan di tempat terbuka. Nah, itu tadi percobaan dari percobaan 1 hingga percobaan 7. Lalu, apa kesimpulan dari hasil percobaannya? Silahkan Ananda tulis kesimpulan hasil percobaan di buku tulis. Dari hasil percobaan, perubahan wujud benda terdiri dari mencair, membeku, menguap, mengembun, dan menyublim. Benda dapat mengalami perubahan wujud karena dibiarkan di tempat terbuka, dipanaskan, didinginkan. Wah, bagus sekali. Ananda sudah berhasil membuat kesimpulan hasil percobaan. Selanjutnya, penutup dan refleksi. Setelah melakukan aktivitas ini, Ananda telah memiliki kemampuan melakukan percobaan, literasi, dan karakter rasa ingin tahu. Biasakan terus ya. Nah, kita tutup dengan berdoa sebagai bentuk rasa syukur agar apa yang kita lakukan membawa manfaat dan keberkahan. Sekarang, ini refleksinya. Yang pertama, tolong dicatat ya. Apa yang sudah Ananda pelajari hari ini? Yang kedua, apa yang Ananda kuasai dari materi ini? Yang ketiga,
bagian apa yang belum Ananda kuasai? 4. Apa yang akan Ananda lakukan agar dapat menguasai materi hari ini? Yang kelima, bagaimana perasaan Ananda setelah mempelajari materi ini? Selanjutnya, yuk Ananda kerjakan latihan soal berikut ini ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Suatu ketika, Ananda ikut membantu ibu mencuci baju. Baju yang semula basah setelah terkena panas matahari menjadi kering. Pertanyaan pertama, mengapa air pada pakaian basah menjadi hilang ketika dijemur? Iya, karena air berubah menjadi gas setelah terkena panas matahari. 2. Perubahan wujud yang terjadi pada peristiwa tersebut adalah menguap. 3. Apa penyebab perubahan wujud pada peristiwa tersebut? Dipanaskan. 4. Sebutkan peristiwa lain yang mengalami perubahan wujud seperti pada gambar. Memasak air. Pembuatan garam. Wah, Ananda hebat! Sudah mengerjakan semua latihan soal. Demikian tadi pembelajaran tema 3 tentang perubahan wujud benda. Semoga Ananda sudah paham semua ya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.